Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi mengenai news perkembangan SEC versus SRP teman-teman ya. Seperti apa kira-kira perkembangannya teman-teman ya. Karena di video Didi yang terakhir membahas SEC versus SRP teman-teman ya, kita itu masih menunggu dua keputusan hakim teman-teman ya. Kemarin tuh Didi sempat menulis di komunitas YouTube Didi ya, yuk pilih pembahasan berikutnya nih, pilih apa cuy ya pembahasannya. Dari 568 suara teman-teman ya, 32% memilih Chow Misteri ya, dan 36% memilih perkembangan SRP versus SEC, dan 32% lagi memilih untuk membahas Bitcoin teman. Oke, jadi di sini Didi akan membahas untuk perkembangan SRP versus SEC dulu teman. Nah, kira-kira ada perkembangan apa sih mengenai kasus SRP versus SEC ini teman? Nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman-teman, di sini dikutip dari thecryptobasic.com teman, di mana Ripple mengecam SEC atas permintaan redaksinya yang berkelanjutan mengenai partisipasi Amici dalam tantangan ahli teman-teman ya. Jadi melihat judulnya aja, holder XRP itu cukup geram ya teman-teman dengan SEC ini. Apalagi nih yang kira-kira dilakukan SEC teman-teman ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video Didi sebelumnya yang membahas kasus SRP versus SEC ini teman-teman ya, bahwa kemarin tuh kasusnya terakhir SEC itu disuruh melengkapi beberapa dokumen mosinya ya, atau keberatannya terhadap pengadilan teman-teman ya, karena ada beberapa investor dari SRP ini teman-teman ya mengajukan amicus nih teman-teman ya, atau bantuan nih untuk kasus hukum SRP ya, untuk menghadapi SEC ini dengan memberikan beberapa bukti ke pengadilan teman. Namun di sini untuk pihak SEC dia merasakan keberatan, makanya SEC itu mengajukan mosi ya terhadap pengadilan teman. Dan kemarin kebetulan itu jurnalis dari Fox Business teman-teman, dia itu meliput permasalahan SEC dan SRP ini teman. Dimana untuk kasus SEC dan SRP ini teman-teman ya, menunggu dua keputusan dari hakim teman-teman ya. Keputusan yang pertama itu kemarin dari hakim Netbrut ya, tentang apakah email dan dokumen hitman termasuk dalam hak istimewa pengacara klien atau bukan. Yang kedua itu menunggu keputusan hakim Torres nih atas mosi SEC atau keberatan SEC untuk menyegel penentangannya terhadap John Dayton ya, permintaan untuk mengajukan katanya teman-teman ya, di mana SEC itu keberatan kalau John Dayton ini mengajukan amicus terhadap pengadilan teman-teman ya. Jadi intinya itu menunggu dua keputusan dari hakim ini, video yang sebelumnya ya. Nah, untuk update yang terbaru teman-teman ya, di sini tuh dijelaskan nih, katanya Ripple tuh sudah muak nih dengan permintaan SEC yang katanya itu terus-menerus menyunting bagian-bagian tertentu dari tanggapannya sehubungan dengan permintaan Amici untuk berpartisipasi dalam tanggapan pakar yang akan datang. Jadi melihat dari penjelasan ini teman-teman ya, SEC itu sepertinya bener-bener nggak mau ya, atau keberatan banget kalau ada beberapa investor yang mengajukan amicus terhadap pengadilan ya, atau bantuan terhadap proses hukum untuk Ripple ini ya, untuk menghadapi SEC teman-teman. Nah, di sini juga dijelaskan nih, katanya Ripple dan dua eksekutifnya, Brett Garlinghouse ya dan Chris Larsen teman-teman, mengecam upaya terus-menerus Security dan Exchange Commission ya untuk menyunting beberapa bagian dari tanggapannya yang baru-baru ini diajukan ya, mengenai partisipasi Amici dan tantangan Daubert ya mendatang yang melibatkan salah satu pakar SEC teman-teman ya. Nah, jadi sesuai yang dijelaskan tadi teman-teman ya, bahwa SEC itu sebenarnya nggak mau nih, atau keberatan banget adanya pengajuan amicus yang diajukan oleh beberapa investor Ripple nih untuk membantu Ripple di pengadilan teman-teman ya. Karena apa? Karena proses amicus ini teman-teman melibatkan salah satu pakar SEC nantinya teman-teman ya. Makanya di sini SEC itu keberatan banget teman-teman. Nah, alasannya apa sih sampai SEC itu katanya keberatan banget ya? Karena melibatkan salah satu pakar SEC teman-teman ya. Nanti bakal dijelasin teman-teman. Nah, sebelumnya ya dikutip dari akun Twitter James Cavillan teman-teman ya, di mana katanya di sini ya, Ripple SRP atau pihak yang tergugat teman-teman ya, telah mengajukan surat yang menentang upaya SEC nih untuk berkelanjutan untuk menuntut tanggapannya terhadap Amici mengenai pakar SEC, yang menyatakan bahwa argumen SEC adalah
di wajah mereka tentang melindungi SEC dari kritik publik, teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman ya, pihak yang tergugat atau SRP ini kemarin ya telah mengajukan surat yang menentang upaya SEC yang berkelanjutan nih untuk menutup tanggapan terhadap Amici ya mengenai pakar SEC, teman-teman ya. Yang katanya itu menyatakan bahwa argumen SEC adalah untuk melindungi SEC dari kritik publik, teman-teman. Jadi intinya di sini ya, dari pihak tergugat atau Ripple, teman-teman ya, dia itu sudah mengajukan ke pengadilan nih mengenai upaya penolakan SEC terhadap amikus yang diajukan oleh beberapa investor dari Ripple ya untuk membantu si Ripple ini, teman-teman ya. Nah, di sini pihak SEC itu seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, mereka itu keberatan ya proses amikus ini berlanjut, teman-teman, karena ini melibatkan salah satu dari pakar SEC itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini ya pihak Ripple itu menanggapinya bahwa argumen SEC tersebut, teman-teman ya, merupakan cara untuk melindungi SEC dari kritik publik, teman-teman ya. Makanya dia itu benar-benar menolak dengan alasan salah satu pakar SEC itu akan terlibat di sini gitu, teman-teman. Dan di sini juga dijelaskan katanya para terdakwa mencatat bahwa tidak mungkin mengabulkan permintaan redaksi SEC tanpa merusak sistem peradilan terbuka, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, untuk pihak Ripple, teman-teman ya, atau SRP ini, teman-teman, tidak mungkin mengabulkan si permintaan SEC ini ya untuk menutup pengajuan amikus oleh beberapa investor yang diajukan ke pengadilan untuk membantu Ripple, teman-teman ya. Karena ini misalkan dituruti, teman-teman ya, ini tentunya merusak sistem peradilan terbuka, teman-teman ya. Ini menurut pendapat si Ripple, teman-teman. Oke, dan di sini teman-teman ya dijelaskan nih, katanya Ripple itu menegaskan bahwa ketika pihak-pihak dalam gugatan meminta untuk menyegel dokumen untuk alasan keamanan ya, pengadilan itu biasanya mengizinkan redaksi yang dipersempit, di mana hanya informasi pribadi saksi termasuk nama, alamat tempat tinggal, dan yang dapat disunting, teman-teman ya. Jadi sekali lagi di sini Ripple itu menegaskan ya bahwa ketika ada pihak-pihak dalam gugatan yang meminta untuk menyegel sebuah dokumen, teman-teman, untuk alasan keamanan ya, biasanya itu pengadilan itu hanya mengizinkan atau mengungkap datanya itu dipersempit gitu, tau, hanya berisi sebuah informasi pribadi saksi termasuk nama dan alamat tempat tinggal yang akan disuntingnya, teman-teman. Nah, menurut Ripple juga, teman-teman ya, redaksi yang diusulkan SEC nih mengenai penolakan amikus untuk alasan keamanan salah satu pakar SEC-nya itu akan terlibat ya, itu tidak ada hubungannya dengan masalah keamanan yang diakuinya, kata si pihak Ripple, teman-teman ya. Dan surat tergugat tidak menimbulkan resiko yang berarti, katanya. Itu bahkan tidak menyebutkan nama ahli. Kutipan surat Ripple berbunyi seperti itu, teman-teman. Jadi intinya di sini ya, pihak Ripple itu tidak setuju nih mengenai argumen yang diajukan oleh SEC ya, mengenai mosi atau keberatan SEC tentang amikus yang diajukan oleh beberapa investor dari Ripple, teman-teman ya. Di sini pihak Ripple ya menjelaskan bahwa redaksi yang diusulkan SEC itu tidak ada hubungannya sama sekali, teman-teman ya. Bahkan tidak menimbulkan resiko yang berarti karena di proses ini tidak menyebutkan nama ahli, katanya, teman-teman. Nah, terlepas dari kenyataan bahwa Ripple itu berusaha untuk tidak mengungkapkan informasi pribadi ahli apapun, teman-teman ya, di sini SEC itu masih aja nih mengusulkan redaksi pada surat perusahaan blockchain di 3 basis, katanya, teman-teman. Yang pertama nih ya, SEC itu meminta pengadilan untuk menutup deskripsi Ripple tentang metodologi pakar, teman-teman ya. Kedua, SEC itu menuntut pengadilan menyegel 2 argumen substansif Ripple tentang ketidakpantasan posisi agensi, teman. Yang terakhir, Komisi Sekuritas dan Bursa mengusulkan redaksi terhadap argumen Ripple yang menyoroti inkonsistensi agensi terkait permintaan penyegelannya, teman ya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dari geramnya pihak Ripple ya terhadap SEC ya. Kenapa mereka selalu membuat alasan dan berkelit nih untuk menyunting bagian-bagian ya dari proses amikus yang diajukan oleh beberapa investor dari si Ripple ini untuk membantu Ripple mengenai masalah hukum Ripple versus SEC ini, teman-teman ya. Sesuai yang sudah disebutkan tadi mengenai beberapa poin SEC yang menyunting tindakan Ripple ini, teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa poin ya yang diajukan oleh si SEC untuk menolak amikus yang diajukan oleh pihak Ripple ini, teman-teman.
Karena si SEC ini sudah mengajukan beberapa poin teman-teman, dan di si SEC ini tidak menunjukkan 10 dokumen yang harusnya ya sudah disediakan oleh SEC ya ke pengadilan. Salah satunya itu mengenai email dokumen hitman itu ya, yang menurut Didi sih itu email itu cukup penting bagi Ripple teman-teman ya, untuk menyelesaikan perselisihan atau perseteruan antara si Ripple dan SEC ini teman-teman. Namun di sini lagi-lagi SEC itu berkelit lagi teman-teman ya, tidak mau memberikan 10 dokumen yang sudah diminta oleh pengadilan ya, untuk membuktikan secara gamblang nih bagaimana sih permasalahannya gitu teman-teman ya. Pihak Ripple mengajukan amicus. Si SEC mengajukan mosi nih atau keberatan terhadap pengadilan karena si Ripple ini mengajukan amicus. Nah, si pihak pengadilan menyuruh SEC ini ya untuk memberikan poin-poin keberatannya nih teman-teman ya. Nah, setelah itu ya, si SEC itu disuruh memberikan 10 dokumennya nih untuk pengajuan mosi yang sudah dibuat terhadap pengadilan. Namun di sini pihak SEC itu malah berkelit lagi ya, memberikan 3 poin alasan teman-teman yang diajukan ke pengadilan lagi nih mengenai amicus dari pihak Ripple teman-teman. Dan di sini dari pihak Ripple menyatakan bahwa poin yang diajukan itu semata-mata hanya melindungi SEC dari kritik publik ya, bukan malah mengungkapkan fakta sensitif tentang para ahli. Nah, di sini jelaskan nih, SEC mencari untuk menyegel gerakan terbaru katanya. Jadi intinya di sini ya, yang sudah dijelaskan berkali-kali ya, ketika pihak dari SRP ini banyak yang mengajukan amicus teman-teman ya, dimana di sini SEC keberatan dengan mengajukan mosi teman-teman ya. Nah, di sini pihak dari penggugat ya atau si SEC ini terang-terangan nih bahwa dia itu keberatan jika pengacara John Deaton teman-teman ya, dia itu diberikan status amici dalam gugatan SEC versus Ripple. Nah, kira-kira ada apa gitu teman? Kenapa si SEC ini sepertinya kayak ketakutan nih jika John Deaton itu diberikan status amici dalam gugatan SEC versus Ripple ini teman ya? Karena proses amicus ini ya, sepertinya John Deaton ini memiliki bukti kuat ya teman ya untuk membantu Ripple untuk memenangkan kasus ini teman. Makanya di sini itu SEC kayak ketakutan gitu. Bahkan dia itu menjelaskan terang-terangan nih menolak pengizinan pengacara John Deaton ya untuk berpartisipasi dalam tantangan ahli ini teman-teman ya. Dan di sini SEC itu juga meminta agar pengadilan sepenuhnya itu menutup keberatan atas permintaan amici untuk berpartisipasi dalam gugatan. Nah, lo kan bener kan? Di sini SEC itu malah meminta untuk permintaan amici itu ditutup aja gitu teman-teman ya. Dan katanya ya alasan kenapa si SEC itu mengungkapkan bahwa kebijakan amici atau amicus ini ditutup teman-teman ya, dia itu menambahkan katanya alasannya itu bahwa kebijakan tersebut ya akan membuat surat oposisi publik hanya akan mengekspos ahli untuk pelecehan dan ancaman teman-teman ya. Ini menurut si SEC, makanya dia itu mengajukan 3 poin di atas tadi teman-teman yang dianggap oleh si pihak Ripple. SEC itu hanya ingin melindungi kritik dari publik aja gitu teman-teman ya, karena memang faktanya 3 poin tersebut itu tidak ada satupun fakta yang sensitif tentang para ahli gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan ancaman yang sudah diajukan oleh SEC itu teman-teman ya, bahwa proses amicus itu dapat mengekspos data-data dari ahli ya untuk pelecehan dan ancaman ya. Mungkin lebih simpelnya pihak Ripple itu membantah argumen dari SEC ini sebagai mengada-ngada aja gitu teman-teman ya. Karena memang untuk proses amicus ini tentunya seperti yang sudah dikutip Ripple tadi teman-teman ya, bahwa ketika pihak-pihak dalam gugatan meminta untuk menyegel dokumen untuk alasan keamanan ya, biasanya itu katanya pengadilan mengizinkan redaksi yang dipersempit, di mana hanya informasi pribadi termasuk nama, alamat tempat tinggal dan yang dapat disunting teman-teman ya. Jadi biasanya itu yang dilakukan oleh pihak pengadilan teman-teman ya untuk mengungkapkan data-datanya. Dan menurut pandangan si Ripple itu tidak setuju dengan argumen yang sudah diucapkan SEC teman-teman ya. Dan di sini juga dijelaskan katanya Ripple dan tergugat individu telah meminta pengadilan untuk mempublikasikan tanggapannya kepada SEC tentang masalah tersebut teman-teman ya. Jadi karena beberapa poin yang diajukan oleh si SEC teman-teman ya, Ripple dan tergugat individu ya telah meminta pengadilan nih untuk mempublikasikan tanggapannya kepada SEC tentang masalah tersebut teman-teman ya. Biar SEC itu tahu teman-teman bahwa Ripple dan tergugat individu itu tidak setuju dengan beberapa poin redaksi yang diajukan oleh si SEC ya teman-teman ya.
Namun di sini ya dijelaskan lagi nih, seperti yang diharapkan, SEC masih meminta pengadilan untuk menyunting beberapa bagian dari tanggapan Ripple, mengklaim bahwa bagian-bagian itu dapat membahayakan keselamatan para ahli, teman-teman. Nah, di sini intinya si SEC itu tetap kekeh nih bahwa katanya pengadilan itu harus menyunting beberapa tanggapan yang diajukan oleh si Ripple, teman-teman ya. Dan dia itu mengklaim beberapa bagian itu dapat membahayakan keselamatan ahli, teman-teman. Oke, jadi intinya di sini SEC itu tetap kekeh tidak mau melanjutkan proses amicus, teman, karena proses amicus itu akan melibatkan salah satu pakar ahli SEC, teman, dan itu dapat membahayakan faktor keselamatan para ahli. Jadi intinya begitu, teman. Namun sebenarnya nggak semengerikan yang dipikirkan oleh SEC, teman ya. Dan anehnya, teman ya, di sini SEC itu ya atau pihak penggugat secara terang-terangan itu menolak mengizinkan pengacara Ditton ya untuk berpartisipasi dalam tantangan ahli, teman. Nah, kira-kira ada apa, teman ya? Bisa jadi SEC itu tahu bahwa John Ditton ini memegang bukti kuat ya, makanya di sini nggak mau John Ditton itu terlibat, itu diberikan status amici ya dalam gugatan SEC versus Ripple ini, teman ya. Nah, jadi menurut Didi, teman ya, permasalahan SRP versus SEC ini sepertinya akan semakin panjang, teman ya, karena memang di sini terlihat SEC itu tetap berkelit ya, teman. Dan tentunya permasalahan ini juga sangat membuat geram para holder SRP, teman ya, karena masalahnya itu akan semakin panjang gitu, teman-teman. Nah, lalu bagaimana nih menurut kalian mengenai permasalahan si SRP versus SEC ini, teman ya? Apakah nantinya pada akhirnya si SRP yang menang atau bahkan sebaliknya, teman? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.